Selamat pagi semuanya. Kami di sini akan membahas tentang perkembangan komunikasi era sekarang ini, termasuk dampak-dampaknya. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zakwan Yusuf dari Broadcasting 2019 dan ini ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Aldi Budi Setiawan, Broadcasting 2019 di Kalbis Institute. Nama saya Anggi Puspitasari, Broadcasting 2019. Nama saya Hardi Trustio, Broadcasting tahun 2019. Dan nama saya William Endro dari Broadcasting 2019. Oke, di pertemuan pertama kali ini yang akan membahas pertama kali adalah Anggi Puspitasari. Saya persilakan kepada Anggi. Perkembangan komunikasi di era sekarang, menurut saya perkembangan komunikasi itu tergantung dari kebutuhan manusia itu sendiri. Biasanya bentuk dari teknologi komunikasi itu sendiri ada video call yang berguna untuk komunikasi tatap muka berjarak jauh. Video conference untuk menyediakan fasilitas mempertemukan dua pihak atau lebih menggunakan jaringan internet broadband. Saya mau nanya Aldi, kalau menurut kamu Aldi, dampak positif dari perkembangan komunikasi di era sekarang itu apa? Dampak positif komunikasi di era sekarang itu lebih dominan ke enjoy aja sih ke kita. Jadinya tuh, tapi kalau sekarang itu kata anjay aja udah dipermasalahin kan? Anjay, itu anjrit, pokoknya tuh kata-kata yang menyeludupnya itu artinya negatif. Kayak anjay kan seludupan dari anjing, anjrit. Aslinya emang kita pengen ngomong anjing tapi tuh dibahasain dengan lebih sopan gitu. Tapi sekarang udah dipermasalahin. Saya pun mikir positif dari komunikasi sekarang itu masih terpikirkan. Mungkin teman-teman yang ada di sini bisa membantu saya untuk lebih merefresh otak saya. Kalau menurut Heraldi gimana? Kalau menurut gue sendiri, kata anjay sendiri sih nggak terlalu dipermasalahin ya. Karena kata anjay itu kan cuma kayak misal nih, lu punya temen lu beli motor baru, lu pasti bilang anjay keren banget motornya, kan nggak negatif kan, jatuhnya tuh kayak keren gitu, kayak kagum sama motornya, anjay keren banget lu, berapa nih harganya, harganya begitu. Bener kan? Nah yaudah, menurut gue sih komunikasi di era sekarang sih ya banyak ada positif sama negatifnya. Positifnya juga lebih gampang buat ngobrol sama orang lain maupun jauh apa dekat. Nah, kalau negatifnya ya itu jadi kurang bersosialisasi. Jadi banyak yang lebih suka di media sosial daripada hidup-kehidupannya sendiri. Itu menurut gue ya. Iya, menurut gue juga kayak gitu. Ngikutin lo, jangan lah. Kalau William gimana? Kalau gimana ya, kalau pendapat sih ya, kalau kata-kata soal anjay ya itu biasanya bahasa gaul sih ya. Cuma gaul. Di sini tuh dimasalahkan gitu. Bingung, asli. Nggak ngerti kenapa sih di berita itu. Mungkin William ini apa? Ada dampak positifnya nggak dari perkembangan era komunikasi di era sekarang ini? Yang paling menonjol menurut William itu apa? Dampak positifnya? Kita ya harus berkomunikasi dengan baik sih. Dampak positifnya harusnya. Intinya sih gitu. Oke. Kalau menurut saya sendiri ya, kalau dampak negatifnya tuh yang paling menonjol menurut saya salah satunya adalah penyebaran hoaks ya. Jadi pengguna media, pengguna komunikasi di sekarang ini tuh semena-mena gitu loh. Jadi dampak negatifnya yang paling menonjol adalah
hoax gitu, penyebaran hoax gitu. Jadi Jadi apa namanya? itu ya, mena-mena gitu ya. Iya, betul Kita sekali bisa Aldi. ngomong, bisa ngetik, asal-asal mencet, nyebar-nyebarin Betul. hoax. Jadi dengan adanya media massa, ya kan, media sosial, itu kan termasuk perkembangan komunikasi daerah ini, ya kan. Nah, penggunanya itu menggunakan media tersebut dengan semena-mena, jadi kayak menyebarkan hoax gitu. Yang paling menonjol dampak negatifnya sih menurut saya itu kayak menyebarkan hoax. Kalau misalkan dampak positifnya tuh ada banyak ya, salah satunya mengekspresikan diri di media sosial, menciptakan kreativitas, menjalin kerjasama itu. Kata-kata Bisa yang baru, kata-kata yang Nah, baru juga ada di era sekarang. Maksudnya kata-kata tuh dulu gaul, kata-kata gaul. ada, iya dulu tuh nggak ada kata-kata, misalnya apa ya? Apa sih kata-kata baru? anjay. Ya lah, anggap aja itu anjay. Itu kata-kata baru. Di era-era dulu nih, era-era zaman-zamanan bapak ibu kita tuh nggak ada kata anjay. Sekarang udah ada gitu. Terus di situ ada lagi kata caper lu. Dulu kan nggak ada kata caper gitu. Iya, betul. Jadi lebih gampang mengekspresikan diri kita kan. Betul Hei, sekali. kau ekspresikanlah. Positifnya Nyanyi. juga ini sih bisa memudahkan manusia dalam cari informasi juga bisa. Betul. Atau juga positifnya tuh kayak komunikasi sekarang lebih mudah gitu loh. Jadi pertemuan tatap muka bisa dalam online seperti sekarang ini, kita kan lewat Zoom ya kan. Karena kan sedang ada pandemi gitu kan. Kita bisa tatap mukanya lewat Zoom gitu. Ini kan termasuk perkembangan komunikasi era sekarang ini juga. Nah, era digital sekarang ini. Betul. Kalau William di rumah nggak keluar-keluar rumah tuh buat komunikasi gitu sama tukang bakso, tukang somai di luar, toprak. Apa makanan rumah doang? Kalau gue sih kagak dibolehin keluar. Kalau gue boleh keluar sih ya gue komunikasi kan. Benar. Kalem Will. Kalau kita pernah nggak miskomunikasi sama orang rumah deh? Kalau Sama dikasih miskomunikasi contoh. mah pasti pernah lah ya. Masa nggak pernah? Iya sama sih. Contohnya gimana? Ingat nggak? Apa ya? Misalnya kayak chatan gitu ya, sama temen gitu. Kita ngomong apa, dia ngomong apa gitu. Pernah sih. Iya benar-benar. Gue juga kadang-kadang nih miskomunikasi gara-gara nggak denger. Entah gue yang nggak denger, entah dia yang nggak denger. Gue ngomong apa? Kan gue tadi ngomong kayak gini, bukan kayak gitu, gitu loh. Jadi tuh perspektifnya tuh berbeda. Iya, betul. Perspektifnya Gara-gara berbeda salah terus denger doang. Sama ini doang sih apa tanda baca biasanya, makanya kan perkembangan itu kan jadi apa, banyak orang salah paham itu banyak di media sosial, tanda baca apa, kalau nggak caps lock kan, misalnya orang marah, orang kagak kan doang. Ketekan doang. Jadi Itu respon Dari sama bahasa feedback orang juga lain sih. tuh ini ya jadi berbeda gitu. enak. Iya beda. Malah Enak. mah nggak kayak gitu, biasa aja kitanya. Cuma ketekan doang, dianya nganggapnya marah. Paling itu sih kekurangan kalau di apa perkembangan komunikasi yang di media sosial tuh. Nggak bisa ngatur persepsi orang lain kalau nggak tatap muka. Jadi nggak tahu kan ekspresi kita gimana sebenarnya. Kecuali kalau lagi video call apa teleponan gitu kan, dengeran suaranya apa sama mimik mukanya. Jadi lebih gampang dibandingkan ngechat di handphone gitu. Ini kalau kalian berdua kan Tapi gue mau nanya dong ke Heraldi, apa? boleh nggak? Apa bang? Kalau menurut lu lebih setuju pertemuan tatap muka secara langsung atau seperti ini? Kalau gue sih lebih suka tatap langsung ya. Kalau kayak gini tuh biasanya tuh banyak apa, ada yang keganggu sama koneksi,
Misalnya kalau lagi ngomong yang penting nih, tiba-tiba orang yang kita yang kita lagi debat gitu atau ngomong apa nge-lag, jadi nggak keambil. Jadi kalau ngomong langsung kan langsung ke orangnya sendiri, jadi langsung di otak nangkep kebenaran gitu. Ya kayak gitu Iya. rasanya. Walaupun di perkembangan era sekarang ini ya, perkembangan komunikasi digital di era sekarang ini gitu. Iya, perkembangan sih tergantung koneksi juga kan. Kalau koneksinya lancar, Oh iya mah benar. bagus. Kalau koneksinya jelek, ya gitu. Kan di Indonesia sendiri juga koneksinya nggak merata bagus semua. Kalau mukanya jelek, Ya itu Gimana urusan tuh? lu. Mungkin ada yang mau nambahin lagi? Anggi, William, atau siapa? Aldi. lu Jakwan pernah gak miskomunikasi? Entah itu secara langsung. Kalau miskomunikasi mah pasti pernah ya. Mau langsung mau enggak gitu kan. Ya kayak tadi, kayak misalkan ngechat orang gitu kan. Orangnya salah Oh, sama persepsi. kayak Raldi. Jadinya miskom, atau mungkin kayak misalkan ada tugas kelompok gitu kan. Tugas kelompok, jadi kita ngabarin ke teman kita tuh apa, totonya tugasnya apa, itu kan termasuk miskom juga tuh. Kayak saya pernah Iya, itu, bener. gue pernah. Baru kita lakuin. Mungkin hanya segini aja ya yang bisa kita sampaikan ke podium kita. Atau ada yang mau nambahin lagi mungkin dari Anggi, dari William? Oh, ya, saya William, sih gimana William? Kok Kalau nggak ada bisa? yang mau bertanya, mau nambahin, agak apa-apa. sekarang juga terjadinya tindak cyberbullying juga udah semakin banyak ya. Wah, cyberbullying, iya. Kayak berita hoax gitu. Siapa tuh yang kena hoax? Artis. Nah, nggak nonton gitu-gitu. Banyak lah, pokoknya banyak yang kena hoax lah. Banyak dah. Jangan sampai lah kita kena hoax. Pengen neror-neror. Itu komunikasi yang salah arah itu. Neror-neror. Dia tahu kontaknya dia, di chat, di telepon, tanpa dia tahu siapa kita gitu. Kita neror orang misalnya. Sehingga kita yang diteror. Terus nomor-nomor iseng juga. Nomor iseng tuh. Nah, itu nomor-nomor iseng paling sering tuh. Penipuan ya kan. Kenapa William, kenapa? Sorry. Iya sih, semenjak gara-gara pandemi ini sih banyak sih orang jahat di mana-mana sih, jujur. Tapi William pernah? nggak dijahatin kan? Enggak, maksudnya tuh gimana ya? Ya maksudnya William pernah menemui peristiwa seperti itu nggak? Di entah itu kapan gitu. Yang gue tahu sih, ya tiba-tiba ada telepon masuk gitu loh. Oh, telepon masuk kayak orang salah sambung gitu ya? Iya, salah sambung lah. Mungkin dia mau nipu kita, ya kita mana tahu. Ada lagi yang mau nambahin, Heraldi? Udah sih gue itu doang yang tadi. Nggak ada lagi. Paling cuma kalau bully-bully itu ya biasa lah, nggak bisa diatur juga. Bahkan orang kan cuma berani di media sosial gitu. Kalau ketemu orang juga nggak bakal berani pasti doang. Iya, ada pengalaman gue juga kayak gitu tuh. Gue punya temen kayak ngomongnya sangar banget kan di chat gitu. Pas lagi ketemu ketawa-tawa. Biasa aja gitu. Emang dari diri dia kayak gitu kali ya. Di sosmed sama di asli gitu. Yang penting kalau bercanda mah ada batasnya ya kan. Bercanda kan, apalagi kalau bercanda yang satu senang, yang satu juga senang, nggak ngerubin atau lain kan. Ya udah itu. Apalagi kalau bercandanya misalkan di chat gitu kan orang nggak tahu juga ya kan kayak gimana perasaannya. Kalau bercandain kayak gitu di grup ya kan. Ini nih si Jakwan nih misalnya nih jalan sama cewek misalnya boncengan, ceweknya nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, ya biaran. Modal bensin nggak pernah kayak gitu mah, kasian. Kita pernah jalan nih sama Jakwan. Aduh. Ini termasuk
Bullying Gibah, juga nih. gibah. Nih, ini termasuk salah satu penyebar hoax. Salah satu termasuk penyebar hoax. Dampak negatif yang paling menonjol. William pernah tuh. Pernah nggak Will? Tapi hoax itu udah ada ya dari zaman dulu sampai sekarang. Cuman yang bedanya tuh Cuman bedanya sekarang kan perkembangan komunikasi digital lebih gampang. lebih besar, jadinya lebih gampang untuk menyebarkan hoax Menyebar yang ya. iya seperti itulah. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Dan sampai jumpa. Masih Masih Terima kasih.